Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membawakan materi tentang web dan www. Pertama kita langsung ke sejarahnya, yaitu sejarah web dan www. Nah, sejarah internet dimulai pada akhir tahun 1960-an. Saat itu, Amerika Serikat sedang berada di tengah Perang Dingin. Untuk mengamankan komunikasi antar peneliti dan militer, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan jaringan komputer pertama yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1999, ARPANET berhasil menghubungkan 4 komputer dari berbagai universitas di Amerika. Pesan pertama yang dikirim adalah kata login, tetapi jaringan mengalami crash setelah hanya 2 huruf terkirim, seperti L dan O. Meski sederhana, ini adalah awal dari era komunikasi digital. Kemudian kita langsung ke perkembangan TCP atau IP. Seiring berkembangannya teknologi, semakin banyak institusi yang ingin bergabung ke dalam jaringan. Namun, dibutuhkan sistem komunikasi yang lebih stabil. Pada tahun 1983, ARPANET mulai menggunakan protokol TCP or IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang menjadi dasar dari internet modern. TCP or IP memungkinkan berbagai jaringan komputer yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Ini membuka jalan bagi internet yang kita kenal sekarang. Kemudian munculnya World Wide Web atau WWW. Meskipun internet sudah ada, cara mengakses informasi masih sulit bagi orang awam. Semua berubah ketika seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989 saat bekerja di CERN. Berners-Lee mengembangkan 3 teknologi utama yang membentuk WWW, seperti HTML sebagai bahasa untuk membuat halaman web, URL alamatnya, kemudian HTTP seperti protokol yang mengirimkan data antar halaman web. Dengan ketiga teknologi ini, informasi bisa diakses melalui browser dengan cara yang mudah. Kemudian kita menuju ke unsur-unsur utama dalam web. Ada 6. Yang pertama HTML sebagai struktur, CSS untuk tampilan, JavaScript untuk interaksi, server dan hosting untuk penyimpanan, domain dan alamat web, kemudian browser untuk mengaksesnya. Ini saya ini abaikan saja penyimpanannya, memang berarti domain itu hanya untuk alamat. Kita lanjut, kita menuju ke domain. Apa itu domain? Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses sebuah situs web. Tanpa domain, kita harus mengetikkan alamat IP yang panjang dan sulit diingat, seperti 172.2.0.4.46 untuk mengakses Google. Dengan adanya domain, kita cukup mengetikkan google.com di browser. Dengan sistem akan langsung mengarahkan kita ke situs tersebut. Domain bekerja dengan bantuan DNS, Domain Name System, yang berfungsi seperti buku telepon digital. DNS menghubungkan domain dengan alamat IP yang sesuai, sehingga pengguna bisa mengakses situs dengan mudah. Kemudian kita menuju ke struktur domain. Setiap domain terdiri dari beberapa bagian, misalnya www.google.com terdiri dari www, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari World Wide Web. Kemudian Google adalah nama unik dari website. Kemudian .com ekstensi domain yang disebut sebagai top level domain atau TLD. Lanjut kita menuju ke jenis-jenis domain seperti ini. Yang pertama adalah top level domain atau TLD, adalah ekstensi domain yang berada di akhir halamat web, seperti contoh .com digunakan untuk kemudian keperluan komersial. .org biasanya digunakan oleh organisasi. .net awalnya untuk jaringan tetapi kini umum digunakan. Kemudian adalah Quality Top Level Domain atau CCTLD, adalah domain yang mewakili negara tertentu, misalnya .id itu untuk Indonesia, .us untuk Amerika Serikat, .jp untuk Jepang, kemudian .uk untuk Inggris. Kemudian Generic Top Level Domain atau GTLD adalah domain yang memiliki fungsi khusus, seperti .edu untuk institusi pendidikan, .gov untuk digunakan oleh pemerintahan, kemudian .mil digunakan oleh militer, dan terakhir adalah .tech, .store, .blog itu juga digunakan untuk berbagai keperluan juga. Kemudian kita menuju profesi yang berhubungan dengan website. Yang pertama itu adalah web developer, yang bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan sebuah website. Ini terbagi menjadi 3 kategori utama, seperti front end developer, yaitu mengembangkan tampilan dan antarmuka web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
Kemudian backend developer mengelola server, database, dan logika pemrosesan menggunakan bahasa seperti PHP, Python, dan Node.js. Kemudian yang ketiga adalah full stack developer yang menguasai baik front end maupun back end. Lanjut kita ke web designer. Web designer bertugas membuat tampilan web yang menarik dan user friendly. Mereka menggunakan alat seperti Adobe XD, Figma, atau Sketch untuk mendesain tata letak sebelum web dikoding oleh developer. Web designer harus memahami prinsip desain, warna, tipografi, dan pengalaman pengguna agar website tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Kemudian UI UX designer, yaitu UI itu sebagai user interface dan UX sebagai user experience. UI UX designer memastikan pengalaman pengguna di website berjalan lancar dan intuitif. Mereka melakukan riset tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan website dan menggunakan desain yang mudah digunakan. Website yang baik bukan hanya tentang tampilan, tetapi bagaimana pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. Kemudian SEO spesialis, yaitu Search Engine Optimization spesialis, bertugas mengoptimalkan website agar muncul di hasil pencarian Google. Mereka menggunakan teknik seperti ini. Pertama itu adalah peneliti kata kunci, yaitu keyword yang sering dicari, membuat konten berkualitas yang relevan, kemudian meningkatkan kecepatan website agar lebih responsif. Dan SEO, sebuah website akan sulit ditemukan di mesin pencari meskipun memiliki desain yang sangat bagus. Kemudian kita lanjut ke digital marketer. Digital marketer bertugas mempromosikan website menggunakan berbagai strategi pemasaran online seperti sosial media marketing menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian email marketing mengirimkan promosi dan informasi pada pelanggan. Google Ads dan Facebook Ads mengiklankan website agar lebih banyak orang yang mengunjunginya. Kemudian yang terakhir ini adalah web administrator, yaitu setelah website dibuat harus ada yang mengelolanya. Web administrator bertanggung jawab untuk memastikan website tetap berjalan dengan baik, melakukan pembaruan, dan mengamankan data dari serangan hacker. Lanjut kita menuju ke HTML dan CSS dan JavaScript juga ya. Ini CSS bukan CSS. Lanjut kita pertama itu apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk menggunakan struktur dasar halaman web. Dengan HTML kita menentukan berbagai elemen seperti teks, gambar, tautan, tabel, dan banyak lagi. HTML menggunakan tag untuk menandai setiap elemen, misalnya H1 untuk judul utama, P untuk paragraf, dan image untuk gambar. Setiap elemen memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyusun konten halaman web. HTML adalah fondasi utama bagi sebuah situs web dan menyediakan struktur dasar agar semua elemen dapat disusun dan ditampilkan dengan benar di browser. Kemudian kita menuju CSS atau Cascading Style Sheets. Setelah HTML memberikan struktur dasar, CSS datang untuk memberikan warna dan desain pada halaman web. Dengan CSS, kita dapat mengatur tata letak, font warna, dan jarak antar elemen dan berbagai elemen visual lainnya. Misalnya kita memiliki sebuah tombol di halaman. CSS digunakan untuk mengubah warnanya, membuatnya lebih besar, atau menambahkan efek hover sehingga tombol berubah saat kursor melayang di atasnya. Kemudian yang terakhir adalah JavaScript. Ya, HTML dan CSS membuat web tampil statis, namun JavaScript memberi elemen interaktif dan dinamis pada halaman web. Dengan JavaScript kita dapat membuat tombol berfungsi, formulir validasi, atau bahkan game dan aplikasi yang berjalan langsung di browser. JavaScript juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan server secara langsung tanpa harus memuat ulang halaman, seperti pada fitur live chat atau infinite scroll yang sering kita temui di banyak situs web. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.